barusan sebentar bahwa Pak Kepala Dinas Kesehatan izin Mundur ada dikit, urusan Mama. di jangan dekat aku ibu mau ibu Maju, sakit. mundur dikit. Mundur dikit, mundur. Ayo ke pasar, mundur dikit, mundur pasar. Mundur dikit. Cara full PP. Bu Sekda tengah, Bu Sekda. Pertanyaannya sesuai dengan yang Bu, Ibu. kaki kaki lanjut. Yo, yang itu. Kita Ibu kita enggak mau. Jadi siapa? Inilah di tuan rumah DPR. Kan, kalau Kak Kuni kan cuma memfasilitasi rapat hari ini ya antara pemerintah daerah dan BPJS soal skema-skema pembayaran itu, dan sekarang saya minta kepada kami dari DPR tetap meminta kepada pemerintah untuk menuntaskan 80.000 umat manusia yang tercover oleh BPJS untuk diaktifkan gitu kan. Dan yang kedua, dalam beberapa hari ini dalam hal pengurusan soal tersebut, artinya kami juga meminta kepada Dinkes untuk mengaktifkan layanan di seluruh puskesmas ya, agar masyarakat yang non aktif tersebut yang urgen terdesak harus segera diaktifkan hal tersebut melalui Sumsel Berkat ya untuk sementara ini kan. Nah selanjutnya silakan pemerintah menyampaikan itu. Oke, gimana Pak? Jadi hasil untuk Rapat hari ini. rapat hari ini? Baik, izin menyampaikan permohonan maaf ke seluruh masyarakat Pondok Kelapa Penutup Hilir yang mana atas kejadian beberapa hari yang lalu. Jadi untuk selanjutnya kami memastikan pelayanan di puskesmas se-Kabupaten Pondok Kelapa Penutup Hilir tetap bisa dilayani pasien walaupun tanpa kartu BPJS yang aktif gitu. Jadi yang aktif dan non aktif tetap bisa dilayani di puskesmas Kabupaten Pondok Kelapa Penutup Hilir. Dan juga nanti kalau ada rujukan ke rumah sakit yang harus dirawat, tetap kami alihkan untuk ke Dinas Kesehatan Provinsi melalui program Sumsel Berkat. Terima kasih. Surat edaran tersebut apakah sudah disampaikan nantinya? Untuk surat edaran akan kami sampaikan hari ini. Kalau untuk yang di luar daerah gimana Pak? Untuk di luar daerah yang sifatnya rawat inap, tetap kita alihkan ke Dinas Kesehatan Provinsi melalui program Sumsel Berkat. Alasan pemangkasan kemarin apa? Efisiensi kemarin apa alasan? 40.900. Ya, ini mana Bu Anita? Bu Anita mana? Bu Anita. Coba jelaskan alasan mereka. Mereka bertanya skemanya kenapa timbul pemangkasan? Apakah BPJS awalnya bisa dengan skema pembayaran 3 bulan atau gimana? Jadi alasan pemangkasan sendiri itu karena kita juga terdampak dari efisiensi TKD dari pusat. Nah, jadi pemerintah juga melakukan hal itu bukan dengan tidak adanya alasan, dan di waktu pertemuan di tanggal 30 Desember kita sudah meminta kepada BPJS Kesehatan bahwa untuk di cover full 80.000 kepesertaan tersebut selama 3 bulan. Tetapi di situ kita tidak menemui titik kesepakatan, dan tawaran itu sendiri dari BPJS Kesehatan, mereka akan mengcover selama 6 bulan dengan 50% dari kepesertaan. Nah, disitulah yang jadi permasalahan saat ini. Nah, untuk Solusinya solusinya salah satu tadi Ya. yang dari Dinas Kesehatan, dan secara penganggaran ini kami TAPD izin dengan Ibu Sekda akan melaksanakan pergeseran anggaran seperti itu. biar masyarakat tahu. Efisiensi itu selama ini belanja dengan utang atau tidak? Termasuk Dan kita tanya Alasan efisiensi itu belanja dengan utang atau tidak? solusinya, solusi yang bakal mereka lakukan agar mengcover 80.000 itu aja, itu pertanyaannya. Iya. Surat edaran kapan berlaku ininya? Keluarnya itu. Biar masyarakat Dinkes, tahu kan. Dinkes. Iya, edaran kita keluarin hari ini, Pak. Hari ini. Bisa kami ambil itu kan. Jadi pertanyaannya kawan-kawan media, fokuslah ke persoalan bagaimana pemerintah daerah mengatasi membayar 40.000 yang dinonaktifkan itu. Lewat mekanisme apa? Pergeseran salah satunya mungkin gitu kan. Terkait BPJS tadi, BPJS apakah menerima hal itu untuk kan 3 bulan nih, ya kan, sampai 6 bulan. BPJS terima itu dari permohonan ini. Tidak menerima karena alasannya aturan bahwa mereka punya skema 6 bulan. Per 6 bulan. Artinya tetap tidak aktif berarti. Tetap tidak aktif
Coba jelaskan. Dianggarkan kembali. Berarti 40.000 itu masih bisa belum diaktifkan Bu ya? Jadi untuk MOU dengan BPJS tetap seperti semula, seperti yang kami jelaskan di awal kemarin, dengan pemangkasan kuota peserta sebanyak 40.499. Tapi untuk pelayanan di puskesmas di Kabupaten Purwo Kelapa Kalimantan Ilir, saya pastikan hari ini tetap melayani pasien seperti biasa tanpa melihat kartu tersebut aktif ataupun tidak aktif. Itu di Sembari menunggu realisasi Pembayaran anggaran di Rumah sakit itu. Iya. Ya betul. Iya. Pak, itu kan untuk di kabupaten. Untuk di luar kabupaten zaman Untuk di luar kabupaten, bila mana Rawat ada inap, pasien yang rawat terkait pasien. dengan rawat inap ataupun urgensi rawat inap, itu kita daftarkan melalui program Sumsel Berkat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Artinya sampai saat 4.900 ini itu akan dianggap surat keputusan edaran yang berapa, lebih Bapak kurang? keluarkan itu belum dicabut ya? Untuk saat ini cabut hari Belum ini. ya? dicabut hari ini. Bapak membaca tak surat edaran bersama Kemenkeu dengan Kemendagri? Bahwa dana Bahwasanya dinas kesehatan itu tidak boleh dipangkas, wajib dan mengikat bentuknya, Pak. Karena itu dasar kebutuhan. iuran kesehatan. Kenapa Apa yang menjadi landasan kalian, Pak? Alasan. Sehingga dana kesehatan yang dipangkas, Iya. tidak yang lain. Itu. Ya Bu. Kenapa harus nyasar Karena surat kesehatan? edaran ini Menkeu dan Mendagri Ya. SIB Bu. dikalahkan oleh kebijakan pemerintah daerah. Daerah. Alangkah saktinya surat edaran dari Coba mana surat edaran? Kadinkes ya kan? Bisa mengalahkan SIB itu, SEB itu. Ya SIB dari surat edaran bersama itu. Bukan loh. Yang poin C. Tadi dikasih buat sepeda. Nah ya. Itu. Mestinya masyarakat itu berharap begini Pak, Dinkes mohon maaf. Tarik kembali surat edaran itu, Ya. non aktif kembali 40.000. Jelaskan harus dulu. Jangan ada yang berobat di sini berarti jamin puskes segala macam itu. Aktifkan kembali. Ya, aktifkan kembali. Aktif habis Iya. Sedangkan kebijakan itu tadi kebijakan regulasinya belum tentu. Ya intinya Belum untuk jelas, kan? sementara mereka bernegosiasi dengan BPJS, mereka mengambil langkah antisipasi supaya Nah, ini, Pak. masyarakat tetap dilayani dulu, ya tetap dilayani Jadi dulu. izin nggak ya? Dalam surat edaran bersama nomor SE 3/3 garing MK titik 08 garing 2025 nomor 900.1.1 garing 9902 garing SJ tentang pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Langsung poin C. Di poin C, Pak, di poin C, belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada huruf B merupakan belanja untuk terjaminnya keberlangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, dan kewajiban lainnya. Ini dasarnya jelas, Pak, untuk keuangan negara yang di tahun 2026. Dinkes Dasar bertanggung Bapak jawab. apa? Dasar Bapak mengeluarkan surat edaran Apakah kemarin. ini perintah dari bupati atau ide dari Bapak langsung sebagai kepala Dinkes? Izin menjawab. Kalau terkait dengan pemangkasan anggaran, kami ada dari APD yang menjawab. Tetapi kalau dengan klarifikasi surat edaran kemarin, itu berdasarkan dengan anggaran yang ada dan BPJS tidak bisa untuk bekerja sama selama 3 bulan. Gitu. 3 bulan. Dan BPJS hanya bersedia minimal dengan jangka waktu 6 bulan. Jadi atas dasar itulah surat tersebut dikeluarkan memberitahukan kepada masyarakat adanya pengurangan kuota peserta BPJS. Terima kasih. Oke, coba dari Bu Sekda juga. Pak siapa? Sebagai Ya, TAPD. menyikapi surat edaran bersama tadi Bu. Ya itu kan memang mandatori ya. Tadi memang namanya kalau untuk Dinkes sudah ada ketentuannya. Ya sebagai sudah seperti itu. Nah kejadiannya di Dinkes kerjasama di masalah BPJS ini kan ada di Dinkes. Mereka karena kemarin ada kesalahan membuat surat edaran seperti itu. Intinya kita ke depan sudah tadi berkomitmen BPJS, kita ada seperti kata Ibu Anita Kepala BPKD itu ada pergeseran nanti sambil berjalan ini tadi BPJS minta ada 2 cara ya Pak ya mekanismenya, satu bahwa ada BA komitmen dan kedua fakta integritas antara bupati, ketua DPR sama kepala Dinkes itu yang nanti. Makanya sembari ini juga kita akan ke BPJS pusat
nanti DPR dengan dinas terkait Dinkes untuk terkait BPJS ini, karena dia maunya apa tadi Bu Anita buka yang 40 itu tidak ketika maksudnya itu 1 bulan aktivasi. 1 bulan aktivasi, kami minta dipercepat. Nah itu sementara itu belum berjalan, tadi ditawarkan Dinkes itu tadi bahwa semua pelayanan diberikan. Rumah sakit juga direktur ini Pak Ronald tidak ada menolak pelayanan pasien yang tidak ada BPJS, karena tadi sudah kita sama-sama komitmen bersama, dan ke depan juga untuk lebih hati-hati lagi Pak. Mungkin Dinkes itu jadi pembelajaran juga ke depannya, karena anggaran itu sudah di OPD masing-masing Pak untuk mengelolanya, mana yang skala prioritas. Memang kita ada pengurangan anggaran dari pusat itu sebesar 449 miliar. Jadi makanya kita harus mengelola itu dengan sebaik, dibagi di 39 perangkat daerah biar semuanya berjalan baik. Memang contohnya kalau seluruh OPD itu untuk perjalanan dinas saja sudah 73% dipangkas. Jadi ketika anggaran kesehatan tidak jadi prioritas, berarti yang jadi pertanyaan masyarakat, kenapa justru anggaran kesehatan yang dipangkas ketika efisiensi? Sebenarnya itu pertanyaannya. Bukan yang lainnya Bu, atau yang mungkin Iya, kalau saya gini Pak ya, kalau kami tiap PD itu sudah menganggarkan itu OPD-nya Pak yang untuk mengelolanya yang mana skala prioritas. Karena Apakah pihak Dinkes tidak koordinasi dengan TAPD terkait kebutuhan 70M menjadi 30M per 6 bulan, diasuhkan 10 miliar jadinya per 3 bulan? Bagaimana jawaban? Apa tidak koordinasi dengan pihak Sekda selaku TAPD? ketua TAPD kan tidak koordinasi dulu. Sudah koordinasi itu? Koordinasi. Berarti adanya Saling persetujuan Bu bertentangan ya? jawaban. Pak ya? tidak bertentangan Pak. Udah lah, gue rasa gini aja ya. Intinya Cari solusi kita. minta secepatnya Biar dibuka. DPR sudah merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menuntaskan 40 yang non aktif ini. Nah, untuk sementara tidak aktif ini, silakan bertanggung jawab pemerintah daerah. Pertama, melayani kesehatan masyarakat yang mau berobat. Yang kedua, mengaktifkan yang urgen, yang dirawat lewat Sumsel Berkat. Bagaimana caranya? Harus aktif itu lewat Sumsel Berkat itu. Dan mereka kita sibukkan pokoknya dalam selama kurun waktu Turun tangan masa 1 bulan. 1 bulan atau kurang dari 1 bulan tidak aktif ini, ya. Ya, siapapun yang sakit di bumi Bali ini Harus dilayani. harus dilayani. Ya, direktur rumah sakit harus beraktif. Nanti himbau seluruh puskesmas bagi pasien yang mendesak untuk dirujuk dan dirawat harus segera mengaktifasi Sumsel Berkat. Termasuk pasien pertama. Iya, iya, Termasuk pasien pertama. Kan ada juga dari dokter. iya, termasuk itu. Sementara juga, tolong juga kawan-kawan media, BPJS ini kan agak kaku. Sementara BPJS itu adalah negara, badan, ya, ya, sama kayak pemerintah daerah. Mereka juga negara, tidak boleh dia menolak, tidak boleh menonaktifkan. Sebenarnya dia juga melanggar undang-undang, menonaktifkan hal tersebut. Ya, itu dia melanggar undang-undang. Maka kita sama-sama juga harus BPJS juga bertanggung jawab. Kenapa Anda tiba-tiba menonaktifkan hal tersebut sementara undang-undang tidak boleh menonaktifkan itu? Karena dia negara. Kami datang ke sini itu kenapa memangkasan ada di kesehatan kan? Wajib ke masyarakat bahwa ini harus tahu itu kan? Ya kalau iya mungkin ya, keliruan mungkin. Harus diakui aja lah. Kasihan lah Mas Rizky. Keliru melakukan Mana dasar undang-undang 1945? itu be mungkin. Silakan. Cuman ini sekarang apakah pemerintah menjamin kesehatan itu? Menjamin nih, menjamin bukan kalau menjamin enggak? Menjamin. Nah, surat edarannya menjamin ya kesehatannya. Ya. Surat edaran. Bukan berobat, menjamin kesehatan. Sekarang kita udah baca ngomong ke ini Puskes melayani tapi pas ini pas lari Prabu tidak melayani. Ya, Nah, sekarang awal maksudnya menjamin. Nah, menjamin itu beda Pak dengan ini. Ya. Jemput bola, puskesmas, antar, wasen juga perlu. Sekarang bisa dah pemerintah tuh mengeluarkan menjamin kesehatan masyarakat Kabupaten Bali. Keluarkan edaran. Bisa. Pak Ketua izin Pak Ketua. Kenapa Dinkes diwakili oleh Kabinet?
Jadi Pak Dinas Kesehatan ada WA saya. Ya, siap. Beliau izin karena terkait adanya pemeriksaan pada saat beliau masih menjabat di Kabupaten Lahat. Ya, kita bagaimana tidak memberikan izin kalau ada panggilan dari jaksa kan? Siap. Tapi kita nggak tahu masalahnya. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Jujur baik ya. Siap, Bapak. Terkait karena ibu saya tanya ada kesalahan teknis lah dari Dinkes. Mungkin ada evaluasi ke depan untuk Dinkes ini, Pak. Tentu Pasti dong. dong. Tentu. Ini juga Priska juga gitu, Sandi evaluasi juga. Entar dia naik jadi Kadinkesnya kan kita tahu kan. Tapi dia berani ya Sandi ya. Siap. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih Bu. Oke. Ya. Kawan-kawan, Bapak.